Yohanes 13 ayat 34. Aku memberitakan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Itu kan Pak, tuntutan kan? Ini perjanjian baru, hukum kasih, harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan harus mengasihi sama manusia seperti dirimu sendiri. Betul, itu hukum kasih di bawah perjanjian lama. Kalau perjanjian lama dan kita pres, sarinya keluar dua hukum itu, hukum kasih. Tetapi siapa yang harus lakukan? Manusia. Tapi kalau firman Tuhan itu bilang perintah barunya apa dong Pak Melki? Ya, perintah barunya kamu harus saling mengasihi. Kata garis di bawah kata sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi siapa yang duluan? Yesus. Apa itu kasih mula-mula? Kasih Yesus. Kita bisa mengasihi kenapa? Karena Kristus telah mengasihi kita lebih dahulu. Inilah kasih itu. Bukan kamu yang mengasihi aku, melainkan akulah yang mengasihi kamu. Nah lihat ya, kita memiliki hukum yang lebih tinggi daripada hukum Taurat, yang adalah tuntutan. Kasih apa? Kasih yang sempurna. Kasih Yesus. Ya, suplainya aku akan. Sama-sama katakan, suplainya aku akan. Ya, jadi coba lihat ya, supply ini secara intuitif, ya, secara intuitif mengalir dari kehidupan kita keluar. Jadi kalau dibilang bagian kita apa? Terima, tetap. Bagian kita apa Pak Melki? Di dalam ikatan perjanjian yang baru, kasih karunia ini, yang radikal, yang luar biasa ini, tetap terima. Saya bisa mengasihi istri saya bisa mengasihi anak-anak saya bisa mengasihi sesama saya. Karena saya pandai, atau saya bukan pandai lah, saya nggak begitu pandai juga ya. Saya mau menerima semua suplai kasih Tuhan dalam hidup saya. Katakan mau menerima suplai kasih Tuhan. Ya, shalom, saudara-saudaraku yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan kabar baik, Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Saudara yang mendengar rekaman daripada YouTube ini, saudara boleh like atau komentar dan juga subscribe supaya saudara tidak ketinggalan video-video berikutnya. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Kristus. Saudara dan saya terus makan Tuhan Yesus ini. Dan saudara bisa share, membagikan kepada teman-teman saudara yang lain. Karena dengan itu saudara ikut serta bersama-sama kami untuk memberitakan gospel, kabar baik. Sama-sama katakan kabar baik. Baik adalah baik. Dalam tayangan sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Kalau kita memandang Yesus di surga, dia anak domba yang telah disembelih, layak menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Semuanya Yesus layak terima. Sehingga kita menerima di bumi saat-saat ini. Puji Tuhan, saudara akan mendengar terus tentang perenungan kita, perjalanan kita dalam membaca buku Unmerited Favor. Unmerited Favor, ya. Kemurahan yang tidak layak kita terima, tetapi kita terima. Karena apa? Karena perjanjian. Sama-sama katakan karena perjanjian. Dan kita sudah masuk di bagian bab yang ke-12 dengan judul bagian kita dalam ikatan perjanjian baru. Ada ikatan perjanjian baru. Apa bagian kita? Adakah bagian kita? Kalau ada, apa?
Ya, saudara terus merenungkan. Karena ini bagian-bagian yang pokok tentang perjanjian. Karena itu diulang-ulang. Saudara boleh dengar lagi dalam bab 8, bab 9. Semua tentang perjanjian. Covenant. Ikatan perjanjian. Sama-sama katakan dengan saya, ikatan perjanjian. Kontrak. Atau akad. Ya, akad nikah misalnya gitu ya. Kenapa? Ada ikatan perjanjian. Karena Tuhan mau meyakinkan kita. Mau memastikan kepada kita bahwa ada perjanjian, ada ikatan perjanjian yang didasarkan dengan darah dan disahkan dengan darah. Seperti suami istri kan dalam ikatan akad nikah pernikahan, ada darah yang tertumpah. Begitu seriusnya perjanjian itu ya. Dan kita sudah belajar. Pertama kita perenungan dulu. Ada pihak Allah, ada pihak manusia. Betul, dua pihak yang besar. Diperdamaikan melalui perjanjian ini. Sama-sama katakan diperdamaikan. Ya. Nah, bagian di pihak kita diperdamaikan, dijustifikasi. Tuhan memperdamaikan, tapi dia adil. Ada keadilan, ada kasihnya. Dia dengan kasihnya dia mau memperdamaikan. Karena itu dia mengutus anaknya. Yesus 100% Allah kan? Menjadi apa? 100% manusia. Jadi kalau di dalam dua pihak, seperti di dalam kontrak atau akad atau perjanjian, dua pihak. Allah, Bapa kita di satu pihak, dan manusia, Yesus, anak manusia di pihak yang lain. Dan dia menyelesaikan sempurna semua tuntutan, standar dari Allah. Dengan jalan salib. Jadi perjanjian ini bukan perjanjian diperdamaikan, dosanya, kesalahannya ya udah dihapus saja, ditaruh di bawah karpet gitu, dosa-dosa kesalahan saya. Tidak. Kalau begitu, di mana keadilan Allah? Seluruh jagat raya ini tanpa keadilan Allah akan runtuh. Karena itu, Yesus, dia bisa berkata saya tidak mau, tetap Allah, tetap anak Allah, tidak kurang kemuliaan sama sekali. Tetapi ketika ia mau dan telah melakukannya untuk kita dan sebagai kita. Amin. Sehingga kita itu menerima sebagai pihak penerima. Sama-sama kalian penerima. Kenapa cuma-cuma Pak menerimanya? Karena Yesus yang bayar, Yesus yang kerjakan, Yesus yang genapi. Sama-sama katakan genapi seluruh tuntutannya. Luar biasa. Amin. Ya. Jadi kita tidak mau lagi atau tidak mungkin memakai ikatan kontrak yang lama. Ya. Ketika kita misalnya ya saudara baca aja saudara dengar lagi aja di bab yang ke-8 ya atau bab yang ke-9. Ini udah bab yang ke-12. Tapi kita kan bicara ada nggak bagian kita? Apa yang kita bisa bayar, saudara? Dengan apa yang Yesus telah lakukan, darahnya telah tercurah. Bagaimana kita mampu? Sedangkan dengan perjanjian lama saja, yaitu hukum Taurat, sepenuh perintah Allah, manusia sudah tidak mampu. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kita bersyukur ada perjanjian. Ada ikatan perjanjian. Sama-sama katakan ikatan perjanjian. Yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita berada di mana? Dalam dispensasi waktu ikatan perjanjian baru. Namanya kasih karunia Kristus. Sama-sama katakan kasih karunia Kristus. Jangan sampai seperti
kisah seorang yang diangkat oleh bosnya, pemilik perusahaan, diangkat menjadi direktur dari pekerja biasa, pegawai. Dia memperoleh kontrak yang baru selama dia bekerja. Gaji yang 2-3 kali lipat, dapat fasilitas kendaraan baru, rumah, tempat tinggal yang baru, dan semua bonus-bonus. Dan semua dituangkan di dalam suatu ikatan perjanjian. Ditanda tangan. Jangan sampai, apa yang jangan sampai Pak? Jangan sampai ketika waktunya tiba gajian, pegawai ini menentang bosnya dan memaksakan bosnya untuk membayar dia dengan ikatan perjanjian yang lama. Itulah kekonyolan. Ya, itulah kekonyolan. Dan kita tidak mau bahkan menukar perjanjian baru dengan yang lama atau mencampur aduk perjanjian. Karena ketika mencampur aduk itu efektif menolak karya Yesus dan efektif kembali lagi di dalam perjanjian yang lama. Kenapa begitu, Pak? Karena Tuhan gentleman. Tuhan tidak memaksakan. Itulah juga sifat daripada perjanjian yang baru kasih karunia. Tersedia, sama-sama katakan tersedia. Tetapi tidak dipaksakan. Tersedia hidangan, pesta. Yang dikatakan berlemak, bergemuk, dan bersumsum. Mewah. Tetapi tidak dipaksakan. Ya. Jadi dalam selanjutnya kita mau melihat bagaimana pihak Allah itu dalam perjanjian ini. Ya, dan juga perjanjian ini memiliki legal standing yang kuat. Seperti saya katakan, Tuhan tidak menyapu dosa kesalahan kita hanya di bawah karpet dan memberkati dia hanya karena dia murah hati. Memang dia murah hati, karena itu dia berikan Yesus. Tetapi dilakukan dengan kedudukan atau dasar hukum yang bukan hanya kuat, luar biasa kuat. Belum lagi kita tahu bahwa Tuhan itu bukan hanya janji, bukan hanya mengikatkan dirinya dengan janji, tapi juga dengan sumpah. Suatu kepastian. Amin. Ingat, perjanjian yang didasarkan darah dan disahkan dengan darah. Kita memiliki a new living way. Ya, cara hidup dari Tuhan yang jalan-jalan yang hidup dan baru. Sama-sama kata yang hidup yang baru. Di dalam Ibrani 10 ayat 20 dikatakan, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup. Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup. Yesus telah membuka melalui dirinya tabir bait Allah yang dirobek dari atas sampai bawah. Sehingga kita memperoleh jalan masuk. Password. Saudara, kalau masuk komputer, saya misalnya, laptop saya harus masukin password. Kalau nggak bisa masuk akses. Tuhan menjadi akses masuk. Tirai bait Allah terbelah dua, 18 meter tingginya, tebalnya 10 cm. Terbelah dua dari atas sampai bawah. Itu adalah bukti harafiah. Nyata. Secara literal. Tirai bait Allah terbuka. Maka itu dikatakan bagi kita melalui tabir, melalui tirai bait Allah itu. Yang tebalnya 10 cm, yang tingginya 18 meter. Yaitu dirinya sendiri. Jadi, ikatan perjanjian ini, saudara ya, semuanya menjadi milik kita. Ya, semua janji-janji se-Alkitab ini milik kita. Apabilanya, jikalaunya, persyaratan, ketentuan syarat dan berlakunya telah digenapi oleh Yesus. Oleh Yesus, saudara. Dirinya sendiri dikatakan, bukan dirinya sama seseorang misalnya.
Bukan. Ya, harus jelas. Saudara dapat mencatat ayat-ayat yang kita renungkan selain tadi Ibrani 10 ayat 20, Ibrani 8 10 sampai 12, Yohanes 13 ayat 34, Roma 13 ayat 10. Sudah bisa lihat di tayangan ya. Roma 3 ayat 27, Roma 8 ayat 2, Yakobus 1 ayat 25 dan Filipi 2 ayat 13. Ya. Jadi sekarang kita memiliki perjanjian apa? Kita hidup di dalam dispensasi waktu apa? Perjanjian baru, ikatan perjanjian baru. Ya, covenant itu ikatan, ya, terikat. God cannot lie. Janji sumpah Tuhan, Tuhan tidak bisa berdusta. Ya, apa persyaratannya? Apa persyaratannya buat kita? Tadi kan judulnya gitu bab 12. Apa syarat dan ketentuan berlaku bagi kita? Nah, sekarang kita dengar. Kalau Tuhan bilang gini, saya akan, I will. Apa bedanya Pak dengan perjanjian lama, hukum Taurat? Kalau dalam perjanjian lama, hukum Taurat, kamu harus, you should. Jika, apabila, jikalau, itu persyaratannya. Jikalau kamu baik-baik mendengar dan melakukan segala perintahku, maka janji ini akan ini buat saudara. Semua digenapi oleh Yesus. Di dalam ikatan perjanjian baru, makanya I will, sama-sama kan I will, aku akan. Sudah catat dulu ya, aku akan. Ya, cek baik-baik dengan teliti sehingga tidak tumpang tindih nih, tidak tumpang tindih perjanjian. Saudara baca perjanjian itu dengan benar. Ya, jangan sampai tumpang tindih, malah menepis berkat ini dan mengundang kutuk lagi. Jangan. Ya, ini yang ajaib. Bapak berkata gitu, mana Pak buktinya? Ya, kita baca Ibrani 8 ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan. Perjanjian yang saya adakan? Tuhan. Tadi saya katakan apa? Perjanjian antara Allah dengan manusia. Manusia diwakili siapa? Yesus, anak manusia. Jadi kuat nggak? Kuat. Allah di satu pihak, Yesus di pihak lain sebagai manusia 100%. Kuat. Ya, kuat sekali, luar biasa. Ya, dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Sesudah waktu apa? Sesudah waktu perjanjian yang lama. Ada apa? Ada perjanjian yang baru yang kuadakan. Demikian firman Tuhan. Aku akan, garis bawahi, aku akan, I will, menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Dengan akal budi kita. Dan menuliskannya dalam hati mereka. Ya, jadi nanti kita lihat. Tuhan taruh di akal budi kita, di dalam hati kita ditulis. Hukum apa? Nah, nanti kita akan lihat ya. Hukum kasih. Ya, hukum iman. Hukum roh yang menghidupkan. Hukum yang sempurna yang memerdekakan. Hukum kasih karunia Kristus. Karena itu saya katakan tadi memiliki legal standing yang luar biasa kuat. Saudara mau dijanji-janjikan saja. Saya pernah ya dijanjikan ini itu, nggak ada hitam atas putih. Ya, dijanjikan, wah nanti Bapak saya jadikan begini, jadikan begitu, wah nanti begitu. Udah aja. Saya pulang, dia pulang. Waktu berlalu, mana ya? Waktu dia berhasil atau menerima apa? Mana janjinya? Semua manusia pendusta. Kata firman Tuhan. Ya, saudara, saya nggak ajarin saudara dan saya berdusta ya. Tuhan tidak ajarin gitu. Tetapi kita memiliki legal standing. Sama-sama katakan memiliki legal standing. Ya, memiliki kedudukan hukum yang kuat. Maka sekali lagi ya, aku akan lagi, I will menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudara, kalau Tuhan dengan perjanjian mereka ini, Melki, aku akan menjadi Allahmu. Aman nggak? Aman, saudara. Melki, aku akan jadi bosmu, kata Presiden
Republik Indonesia. Aman nggak kita? Ya, mungkin aman ya, dalam tanda petik. Tapi kalau Allah, Raja segala raja, pencipta alam semesta, berkata, aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Aman, aman ya. Ya. Dalam Roma 8 ayat 11 katakan gini, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya, mengatakan, kenallah Tuhan. Ya, sebab mereka semua besar, kecil, mengenal aku. Tuh. Ya, jadi Tuhan itu memberikan kepada kita, akulah Allahmu. Aman kita. Sehingga kita memiliki tuntutan atau arahan Tuhan itu bukan sebagai tuntutan, tetapi spontanitas, dinamis, aktif, akrab, mudah. Apa sih Pak maksudnya? Secara naluri keluar. Aku akan menjadi Allahmu. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 12. Ya, selanjutnya tadi kan? Tadi ayat 11, 12-nya. Ya, jadi tadi nggak usah 11-nya, 10-nya aku akan menjadi Tuhan. Mereka jadi umat. Mereka nggak perlu lagi belajar dari orang lain. Aku akan mengajarkan sendiri secara alamiah, natural, spontan dalam diri kita. Ya, seperti alamiah aja gitu. Dari dalam keluar. Itu janji Tuhan. Mudah jadinya maksud saya. 12. Sebab aku akan lagi menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Tidak akan pernah mungkin. Bahasa tidak akan pernah mengingat dosa-dosa mereka ini menjadi klausa utama dan terakhir. Sama-sama katakan klausa utama dan terakhir dari perjanjian baru ini. Apa sih itu Pak? Di dalam perjanjian tentu ada yang kalimat inti atau utama. Ini tentang apa sih? Oh, tentang jual beli rumah. Ya. Utamanya apa? Rumah di jalan ini akan dipindah tangankan jika telah dibayarkan sejumlah uang ini. Misalnya seperti itu. Nah, apa itu klausa utama dan terakhir? Kenapa ada terakhir, Pak? Ya nggak ada lagi setelah Yesus ini. Sudah terakhir. Sama-sama katakan sudah terakhir. Apa itu, Pak? Aku tidak akan pernah lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Aku tidak mengingat aja udah cukup. Aku tidak akan pernah mungkin mengingat lagi. Double negatif. Negatif kali negatif, ya super negatif. Tidak akan pernah mungkin. Inilah klausa utama perjanjian baru, ya. Dan tadi di ayat yang di atas dikatakan ayat 11, kata mengenal yaitu eido, ya, kita bisa mengenal Tuhan, ya, mengandung arti kenal secara intuitif tadi. Saya perlu ulang ya, intuitif, secara naluri. Kenapa gitu, Pak? Ya karena itu ada dalam perjanjian kita ini ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita bukan diubah behavior modifikasi, bukan dimodifikasi. Misal mobil saya udah tua ya, tahun 2010, wah saya modifikasi, bannya baru, ya saya tambahin audio baru, joknya saya ganti kulit, ya depannya saya kasih bumper yang baru. Tetap aja jeroannya lama. Tetap aja mobil lama. Tetapi kalau dikatakan diciptakan baru, saudara baru. Terima nggak perjanjian ini? Terima. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus sebagai apa, Pak? Sebagai pengingat-ingat dosa? Bukan. Roh Kudus sebagai penghibur, penolong. Yang mengingatkan apa? Yang mengingatkan kebenaran dalam kehidupan kita. Itulah perjanjian yang baru. Kenapa, Pak? Roh Kudus nggak nginget-ngingetin dosa lagi. Kan ada ditulis, ya ingetin dosa buat orang di luar Yesus. Kamu orang berdosa. Kalau kamu percaya Yesus, kamu diselamatkan. Nah, sekarang kita sudah diselamatkan. Jadi Roh Kudus ingatin apa? Ingatkan kebenaran. Sama-sama katakan kebenaran.
Ya, tadi eido. Sehingga kita bisa mengenal Allah. Buat apa Pak kita mengenal? Kita memperoleh semua keuntungan yang Yesus sudah kerjakan. Sehingga kita menerima keberhasilan, keutuhan, kemenangan tanpa susah payah. Enak dong Pak perjanjiannya kayak gitu. Bukan enak lagi, luar biasa enaknya. Ya, itulah kita mengenal Dia. Wah kalau gitu Pak nanti hidupnya akan enak-enak berbuat dosa. Nggak enak, nggak ada dosa yang enak. Saya selalu kata gitu, tidak ada dosa yang enak. Dosa itu seperti, ya mungkin bisa enaknya karena permen bersalutkan racun aja. Atau racun bersalutkan gula. Di dalamnya penuh dengan kejahatan, kengerian, kebusukan, kerusakan, bencana, dan hal-hal yang buruk. Dan di dalam perjanjian yang baru, kita memperoleh apa? Kita memperoleh obat penawar, antidot. Kamu lepas dari dosa itu tidak bisa, atau dosa ya, bukan lepas ya. Kalau atau betul dosa itu lepas kalau kita di bawah kasih karunia. Atau dosa itu tidak berkuasa kalau kita di bawah kasih karunia. Sama-sama katakan, dosa itu tidak berkuasa kalau saya di bawah kasih karunia. Oh masa? Ya makanya dosa gak bisa berkuasa. Kalau saudara katakan, amasa terus. Coba dong. Rendah hati menerima. Saya di bawah kasih karena Kristus. Tuhan saya tidak mampu, tapi Engkau mampu. Tuhan saya tidak sanggup, tapi Engkau sanggup. Saya rest. Saya beristirahat dan bersandar pada kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu saja. Tanpa susah payah. Amin. Jadi kenapa kasih karunia itu pengenapan hukum Taurat? Ya, saudara buka lagi Roma 13 ayat 10-nya ya. Ya, jadi kasih karunia itu memang penggenapan dari hukum Taurat. Jadi tuntutan, bimbingan, dorongan Roh Kudus Allah lah yang membuat kita aktif digerakkan oleh Roh Kudus itu. Ya. Jadi ini jaminan. Ini jaminan Saudara. Ya, atau ketenangan setidak-tidaknya yang luar biasa bagi pemberita Injil, pemberita kasih karunia yang radikal. Kabar baik, hanya berkat. Ini ketenangan, kesukacitaan bagi kami. Ya, karena orang-orang yang dipeluknya termasuk keluarga kita, ya, semua besar dan kecil akan mengenal Tuhan, akan akrab dengan Tuhan, akan Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Karena apa tadi kata? I will, aku akan. Ya, jadi jangan takut. Saudara yang sudah mendengar YouTube, khotbah-khotbah di YouTube saya, jangan takut memberitakan Injil. Kabar baik, kasih karunia radikal yang dari Kristus, aman. Sama-sama katakan aman. Lebih dulu saudara nikmati, minum. Nanti dalam diri saudara dan saya keluar aliran-aliran air kehidupan. Kita aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Bukan suatu tuntutan, bukan suatu kewajiban, keharusan. Aktif digerakkan oleh Roh Kudus, sama-sama katakan. Sangat aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Amin. Ya. Haleluya, jangan takut, ya. Jadi selanjutnya, ya. Jadi hukum-hukum di dalam perjanjian baru kasih karunia itu tadi saya katakan apa? Memiliki legal standing yang sempurna. Kedudukan hukum yang sempurna. Jadi bukan asal-asal ya. Ya udahlah, Tuhan pakai ya udahlah. Ya, saya maafin deh. Bukan. Ya, Yesus kerjakan semua dengan sempurna. Makanya Yesus sebagai Allah, aku sudah dikatakan. Allah sebagai penerima, aku menerima. Coba, ya Yohanes 13 ayat 34. Aku memberitakan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Itu kan Pak, tuntutan kan? Ini
Ini perjanjian baru, hukum kasih, harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan harus mengasihi sama manusia seperti dirimu sendiri. Betul, itu hukum kasih di bawah perjanjian lama. Kalau perjanjian lama dan kita pres, sarinya keluar dua hukum itu, hukum kasih. Tetapi siapa yang harus lakukan? Manusia. Tapi kalau firman Tuhan itu bilang perintah barunya apa dong Pak Melki? Ya, perintah barunya kamu harus saling mengasihi, kata garisi bawah kata sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi siapa yang duluan? Yesus. Apa itu kasih mula-mula? Kasih Yesus. Kita bisa mengasihi kenapa? Karena Kristus telah mengasihi kita lebih dahulu. Inilah kasih itu. Bukan kamu yang mengasihi aku, melainkan akulah yang mengasihi kamu. Nah lihat ya, kita memiliki hukum yang lebih tinggi daripada hukum Taurat, yang adalah tuntutan. Kasih apa? Kasih yang sempurna. Kasih Yesus. Ya, suplainya aku akan. Sama-sama katakan suplainya aku akan. Ya, jadi coba lihat ya, supply ini secara intuitif, ya, secara intuitif mengalir dari kehidupan kita keluar. Jadi kalau dibilang bagian kita apa? Terima tetap. Bagian kita apa Pak Melki? Di dalam ikatan perjanjian yang baru, kasih karunia ini, yang radikal, yang luar biasa ini, tetap terima. Saya bisa mengasihi istri saya bisa mengasihi anak-anak saya bisa mengasihi sesama saya. Karena saya pandai, atau saya bukan pandai lah, saya nggak begitu pandai juga ya. Saya mau menerima semua suplai kasih Tuhan dalam hidup saya. Katakan mau menerima suplai kasih Tuhan. Oh nggak mau Pak, saya mau mengasihi Tuhan. Saudara kasih saudara seperti tangki bensin aja. Kalaupun penuh hari ini, besok bisa habis. Tetapi kalau kasih Tuhan tidak akan pernah habis selama-lamanya. Kasihnya kekal selama-lamanya. Sama-sama katakan kekal selama-lamanya. Tidak bisa habis-habis. Berkelanjutan, berkesinambungan. Terus menerus. Amin. Roma 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Yesus adalah kasih menggenapi hukum Taurat. Sudah digenapi belum? Sudah. Kan itu terima. Sama-sama katakan terima. Jadi kembali ke judul bab 12 ini. Apa bagian manusia? Apa bagian kita? Terima. Sama-sama katakan terima. Amin. Ya, kita cakap menerima kasih, kita akan penuh meluap kasih. Sekali lagi ya. Secakap mana kita menerima kasih, sepenuh itu dan meluap, kita memberikan kasih. Kasih itu tidak berbuat jahat kepada sama manusia. Secara intuitif, secara naluri, dari dalam ke luar. Aku akan. Luar biasa ya, aku akan kata Tuhan. I will. Aku akan. Ya. Kamu akan mengenal aku akan memperkenalkan diriku kepadamu. Hanya mau menerima. Jadi Yesus menaruh hukum kasih Tuhan di dalam pikiran, menulis dalam hati kita. Jadi tanpa perintah apapun dari Tuhan, secara intuitif sekali lagi meluap kasih Yesus dalam setiap hubungan. Ya, pertama hubungan dengan Tuhan. Ya, kita bisa mengasihi Tuhan kenapa? Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita tadi kan secara intuitif. Dari dalam keluar, saya ulang-ulangi, dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Kalau dari luar ke dalam, saya udah baik ya, saya sabar saya ada batasnya loh. Nah, ada batasnya. Tapi kalau intuitif dari Tuhan kita terima, dari dalam keluar, tidak habis-habis. Sama-sama katakan tidak habis-habis. Pertama-tama mengasihi Tuhan. Selanjutnya hubungan kita mengasihi pasangan, anggota keluarga, teman, rekan kerja, dan semua orang. Ya, haleluya. Itulah hukum kasih. Kasih karunia tapinya. Sama-sama kan hukum kasih, kasih karunia. Supply. Ada legal standing yang kuat. Amin. Nah, hukum kasih karunia ini juga disebutnya hukum iman. Kita baca ya, hukum iman, sama-sama katakan. Apa sih Pak iman? Iman ada dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Artinya apa? Saya cuma terima, tangan terbuka menerima. Dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Ada hope, ada iman. Iman siapa? Iman Kristus. Bapak sebut iman Kristus artinya apa, Pak? Kristus percaya bahwa Allah akan menyelamatkan Melki yang percaya kepada Yesus yang percaya ini. Bingung nggak? Kalau percaya saya bisa turun naik, bisa on off. Tapi kalau percaya Yesus tidak bisa on off. Tidak bisa naik turun, tidak bisa mati hidup. Ya saya percaya aja iman dia. Bahwa Yesus percaya ketika ia dicambuki, bilur-bilurnya menyembuhkan saya. Misalnya. Ya, dan masih banyak lagi. Tadi kan saya katakan, keuntungan dari perjanjian itu, hasil dari perjanjian Allah dengan Yesus itu, se-Alkitab ini. Persyaratannya, Yesus. Kutukan, terima kegagalan, penghukuman akibat kegagalan, terima sama Yesus. Yang baik-baik, yang berkat, yang enak-enak, yang nyaman, yang enak. Kok Pak yang aman, yang enak? Iya, kuk yang kupasang enak dan ringan dan nyaman, rest. Menjadi hak milik kita, warisan kita, sama-sama katakan warisan. Ya, makanya dikatakan jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Jadi saudara mau bermegah apa? Wah, nih saya penuh kasih nih. Wah, saya nih penuh kebaikan nih. Wah, saya ini orangnya paling sabar. Saya paling setia. Pret! Kalau dari diri sendiri. Ya, Pak Wo, kalau bilang pret menghina saya, bukan ya. Semua manusia itu gagal. Semua manusia itu kekurangan kasih. Tapi kasih Allah berlimpah. Makanya dibilang buat apa mergah? Tidak ada. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan. Sama sombongkan apa? Berdasarkan perbuatan. Jadi ada satu perbuatan ya di satu sisi ya. Tidak, jelas Alkitab berkata tidak, melainkan berdasarkan iman. Sama-sama katakan melainkan berdasarkan iman. Di dalam King James-nya berkata the law of faith. Jadi melainkan berdasarkan hukum iman. Hukum iman. Bukan perbuatan. Sama-sama katakan bukan perbuatan, tapi hukum iman. Ya, iman itu tangan yang terbuka menerima. Iman itu mata uang surgawi yang laku satu-satunya hanya iman. Yang berlaku mata uang surgawi hanya iman. Iman itu memiliki sifat good opinion of God. Memiliki opini yang baik tentang Tuhan, selalu baik. Teman jangan yang buruk dibaik-baikin, jangan, saudara. Kecelakaan, oh ini dari Tuhan, Tuhan baik saya celaka. Jangan, rugi. Memang bukan itu, ya. 2, hukum roh yang menghidupkan. Tadi saya katakan hukum roh yang menghidupkan. Mana Pak ayatnya, Pak? Apa sih maksudnya, Pak, hukum roh yang menghidupkan? Kalau saya menerima perjanjian ini, saya menerima hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan saya dari hukum dosa dan hukum maut. Apa itu, Pak? Saya nggak bisa mati lagi. Hukum dosa apa? Korupsi, akibat dosa korupsi. Lemah, sakit, maut ujungnya. Hukum dosa, rusak rumah tangga, hancur semuanya. Maut ujungnya. Nah, kita dimerdekakan dari hukum dosa, hukum maut. Mana ayatnya, Pak? Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup. Bahasa Indonesianya kurang jelas ya. The law of the spirit of life, bahasa Inggrisnya. Dalam King James-nya, the law, hukum roh yang menghidupkan. Sama-sama katakan, hukum roh yang menghidupkan. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Roh yang memberi hidup. Ya, oke lah. Ya, telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum perjanjian lama, itu hukum dosa. Kalau kamu makan, kamu berdosa. Kalau kamu berdosa, kamu mati. Pelayanan kematian. Semakin jelas ya. Hukum Taurat perjanjian lama, pelayanan kematian. Makan mati. Hukum roh yang menghidupkan. Makan hidup. Buah pohon kehidupan. Buah pohon kehidupan. Yesus. Ya misalnya kita perjamuan Tuhan kudus. Ya, tubuh Kristus benar-benar makanan. Kalau kita mengakui, mengakui tubuh Kristus, maka kita sehat. Lepas dari hukum dosa dan hukum maut. Dimerdekakan. Sama-sama katakan dimerdekakan.
Jadi minimal apa? Menerima hukum roh yang menghidupkan. Bisa mati lagi nggak? Nggak bisa. Wah, bohong loh Pak. Bapak kan bisa aja mati meninggal kalau udah gini. Enggak, saya cuma tidur. Pindah, merem di bumi, melek di sorga. Jadi orang Kristen itu bahkan mati aja nggak bisa. Tidur. Di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru sudah cek aja. Tidur, sleep. Kenapa? Karena kita memiliki roh yang menghidupkan. Cuman keluar aja dari kemah ini, pindah ke surga, ya. Oke. Karena kita sudah dimerdekakan, maka disebut sebagai hukum yang sempurna yang memerdekakan. Jadi hukum kasih karunia itu hukumnya sempurna. Ya. Jadi amin, ya. Jadi perjanjian, ikatan perjanjian yang baru kasih karunia itu sempurna, sama-sama katakan sempurna. Kenapa? Karena karya Yesus yang sempurna. Yakobus 1 ayat 25 dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Meneliti, bukan hukum Taurat. Tadi hukum Taurat sempurna nggak? Nggak sempurna. 10 perintah sempurna nggak? Nggak sempurna. Ya sudah dengar yang bab ke-9. Tuhan menemukan cacat. Cacat, ya. Mubazir. Usang. Baca aja ya di dalam kitab Ibrani. Dan kita memiliki apa? Dikatakan hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Nah, kalau bahasa Inggris lebih jelas memang ya. The perfect law of liberty. Hukum yang sempurna yang memerdekakan. Sama-sama katakan hukum yang sempurna yang memerdekakan. Inilah hukum kasih. Jadi hukum kasih, di bawah kasih karunia ya. Ada iman, hukum roh yang menghidupkan, ya, hukum yang sempurna. Tentu saja memerdekakan semua, ya, hukum yang sempurna yang memerdekakan. Ia bertekun di dalamnya. Kita terus bertekun, berdiri teguh dalam perjanjian ini. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Ya, sering orang pakaikan dalam kitab Yakobus ini, tuh iman tanpa perbuatan mati, Pak. Iman tanpa perbuatan mati, Pak. Oh, ini bicara tentang horizontal. Ya, Yakobus katakan gini, kalau kamu memiliki hukum yang sempurna yang memerdekakan, maka akan muncul buahnya secara horizontal. Orang akan melihat. Tapi jangan lupa, itu pekerjaan. Jadi iman tanpa perbuatan. Perbuatannya apa? Perbuatannya ya ini yang ditulis. Bukan hanya mendengar lalu melupakannya. Bahasa Inggrisnya bilang gini, being not a forgetful hearer. Jangan lupa nih hukum yang sempurna. Apa Pak? Jangan lupa. Ya, ingat klausa utamanya aja deh. Tuhan tidak akan pernah mungkin mengingat atau gampangnya lupakan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Itu klausa utama dan terakhirnya. Tadi kan Ibrani 8 ayat 12 ya. Aku akan, terus Tuhan lupa semua dosa. Kalau semua berkat ya Tuhan nggak lupa ya. Saudara dan saya jangan lupakan klausa utama perjanjian baru ini. Itu pekerjaan kita. Sama-sama katakan pekerjaan kita. Pekerjaan tanda petik lah. Jangan lupa. Makanya kita perjamuan kudus untuk mengingat, bukan mengingat dosa. Memperingati akan kematian Yesus. Dari peringatan ke peringatan. Kenapa Pak? Saya nggak mau pakai peringatan-peringatan. Nanti jadi kayak tuntutan. Bukan. Untuk kepentingan saudara. Karena saudara bisa lupa. Saudara dan saya bisa lupa. Makanya kita terus harus diingatkan. Diingatkannya dengan apa? Ya makan terus. Atau dengar terus. Hearing terus. Begitu mudah. Saya selalu katakan. Kalau kepada anak saya. Mika. Anak saya ya. Kamu itu kalau dikasih makan itu pekerjaan atau kesenangan? Ayo kepada saudara saya katakanlah, kalau disuruh kasih makan itu pekerjaan apa kesenangan? Ya Pak, kalau udah kenyang udah makan mah dikasih makan mah kesengsaraan Pak, pergumulan. Iya. Tapi kan kalau orang itu umumnya dikasih makan itu kan kesenangan. Enggak saya udah kenyang. Saya udah makan nih 3 piring. Saya 3 hari aja lagi nggak usah makan nggak apa-apa. Biasanya ngomong bohong itu. Sore, kalau saudara tadi makan 3 piring pagi tadi, sore nanti saudara udah lapar lagi. Jadi kesenangan. Oh nggak percaya saya Pak? Ya kalau nggak percaya gini aja. Coba 3 hari jangan makan, jangan minum. Nanti kan lihat.
Roti basi aja saudara makan nanti. Ya, artinya Tuhan itu memberikan kita, ya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya tuh. Melakukan apa? Don't be a forgetful hero. Jangan lupa. Kita sungguh-sungguh melakukan apa? Jangan lupa. Dia akan berbahagia karena perbuatannya. Perbuatan apa? Jangan lupa. Sama-sama saya katakan, jangan lupa klausa utama dan terakhir dari perjanjian baru kasih karunia. Itulah perjanjiannya. Saudara jangan lupa. Kalau lupa gimana Pak? Kalau lupa nanti terjadi seperti tragedi orang Israel. Lupa Tuhan dijanjikan bahwa Kanaan diwariskan. Lupa bahwa Tuhan itu yang berperang buat mereka. Terus kalau lupa gimana? Lupa jadi bego, maaf saya, jadi bodoh. Udah dimerdekakan mau balik ke Mesir, itu karena lupa. Dan Tuhan greget gitu. Perjanjian udah dilakukan semua, sudah dikerjakan semua, bagian Tuhan itu udah sempurna, sudah kerjakan semua. Kita tinggal menikmati aja lupa. Udah lupa dikadalin lagi sama iblis. Maksudnya dikadilin, wah Tuhan masih menghukum, Tuhan ngasih penyakit, Tuhan ngasih wabah. Akhirnya perkataan orang Kristen itu tidak ubahnya dengan perkataan yang tidak tahu perjanjian yang baru. Dan akhirnya diaminkan oleh neraka. Maksudnya Pak? Ya iblis yang ambil. Kan kamu yang bilang, hidup dan mati dikuasai sama lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah kan kamu yang bilang, Tuhan kasih penyakit. Padahal Tuhan tidak kasih penyakit. Tuhan tidak izinkan penyakit. Saya aja sebagai orang tua nggak kasih penyakit. Kalau saya bisa kasih penyakit sama anak saya. Atau saya mengizinkan. Enggak. Makan vitamin ya kalau perlu diproteksi baik-baik. Ya apalagi Tuhan. Ya, jadi kesimpulannya. Ya, apa kesimpulannya? Syarat dan ketentuan. Ya, ketika kita menerima kasih karunia Tuhan, maka ya kita bukan hanya menggenapi hukum Taurat dengan mudah, tetapi akan melebihi karena perjanjian baru. Kasih karunia itu tentang memiliki hubungan yang hidup, dinamis, spontan, intim dengan Yesus. Ya, secara naluriah memiliki hubungan kita hidup, dinamis atau spontan, ya intim dengan Yesus. Bukan tuntutan lagi. Senang nggak? Senang. Ya, ini kesimpulannya. Jadi di bawah kasih karunia kita mengalami substansi sebenarnya dari kasih. Amin. Ya, jadi tadi mengenal aku eido tadi kan ya di dalam Ibrani 8 ayat 11 ya. Mengenal itu artinya mengenal secara naluri, secara intuitif. Tuhan bicara langsung kepada kita. Jadi mudah memberikan dorongan, bisikan hati dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Jadi Tuhan yang mengerjakan. Tuhan yang mengerjakan. Sama-sama kan Tuhan yang mengerjakan. Aku akan. Ya, Filipi 2 ayat 13 dikatakan karena Allah lah yang mengerjakan. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Pak, ayat atasnya bilang kamu kerjakanlah keselamatan. Iya, work out, praktek. Saudara jangan rugi. Jangan mau rugi. Tuhan sudah kerjakan semua. Saudara praktek. Kan? Untuk aspek kehidupan saudara, kesehatan, perlindungan, keluarga, bisnis, apapun segala dimensi. Kenapa? Karena Allah work in. Mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan. Secara naluri, secara intuitif tadi. Saudara bisa keluarga, saudara bisa mengasihi karena Allah mengasihi lebih dulu diri kita dan kita menerimanya. Menurut kerelaannya. Ya jadi lakukan saja. Jadi bukan perjanjian abal-abal saudara ya. Bukan perjanjian yang tidak memiliki legal standing yang kuat. Yesus sudah mati di kayu salib. Keadilan Tuhan, tuntutan Tuhan, dan kasih Tuhan sudah berciuman, bertumpah di kayu salib. Amin. Kita tinggal menerima mujizat-mujizat Tuhan. Sama-sama katakan, saya menerima mujizat-mujizat Tuhan.
ya, dengan bimbingan secara naluri dari dalam keluar oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami berucap syukur karena Engkau di perjanjian baru kasih karunia. Engkau berkata, aku akan. Engkau mengerjakan di dalam kami, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaanmu. Karena kami tahu Engkau rela memberikan Yesus, anakmu yang tunggal, satu-satunya, menjadi korban sembelihan, penebus salah bagi kami, penebus dosa. Dan kami percaya Tuhan, segala dosa kami bukan hanya bukan ditaruh di bawah karpet, tetapi Tuhan benar-benar melupakan. Tidak akan pernah ingat lagi dosa-dosa kesalahan kami, karena sudah dibayar lunas, sehingga kami boleh mewarisi seluruh berkat, seluruh janji, bahkan seluruh supply, backup dari surga bagi kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Biarlah kami semakin mengerti perjanjian yang luar biasa ini, dan kami menerima dengan rendah hati bahwa karya Yesus sudah sempurna. Kami memiliki hukum kasih yang kasih karunia, hukum iman yang percaya menerima, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kami dari hukum dosa, hukum maut, hukum yang sempurna yang memerdeka. Hidup kami merdeka di dalam Yesus, penuh sukacita, penuh hubungan yang baik dengan Bapa, dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan semua orang, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.